Sesakan menghimpit jiwaku, namun ku tetap menantikan Yesus sampai Dia jamanan. Kau angkatku Tuhan di atas tanganmu, Kau angkatku di atas gunung batu, Kau angkatku melewati badai. Ku jadi kuat kan Engkau menopangku, lebih dari yang Kau angkatku Tuhan. Kau angkatku di atas gunung batu, Kau angkatku melewati badai. Ku jadi kuat sebab Engkau menopangku, lebih dari yang dapat ku perbuat. 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 Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang mengangkat kami dari lumpur dosa, sehingga malam ini kami umat-umat-Mu penuh dengan sukacita kami menikmati hadirat Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu malam ini yang kami dengar tertanam Tuhan, tidak berlalu begitu saja, tetapi Roh Kudus memetraikan setiap firman itu. Kami siap mendengar dan kami siap melakukan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, berkuasalah atas hidup kami. Kami siap menikmati Engkau lewat kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak-bapak. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, senang sekali malam ini saya dapat bertatap muka dengan para imam ya, kepala keluarga yang sangat diberkati oleh Tuhan. Malam ini bapak-bapak mengambil keputusan untuk hadir di dalam rumah Tuhan, untuk mempersembahkan hidup di tengah-tengah sepanjang hari bekerja, di tengah-tengah sepanjang hari melakukan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Lelah pasti. Tetapi kalau mau sore hari ini, malam ini kita ada kekuatan yang Tuhan pulihkan di dalam hidup kita. Bapak-bapak, bulan kemerdekaan ya, 77 tahun Indonesia merdeka. Merdeka! Wah, semangat sekali ya. Memang gelora semangat kemerdekaan harus ada dalam setiap hidup kita bangsa Indonesia. Ya, kalau kita belajar sejarah kemerdekaan tidak datang begitu saja, tetapi lewat perjuangan, yang pasti itu lewat doa dari setiap orang yang percaya, yang berharap kepada Tuhan. Mengapa sampai sekian lama, 350 tahun bangsa kita terjajah? Bukan waktu yang pendek, tetapi semua dapat dilewati karena anugerah Tuhan. Coba kita lihat Bapak-bapak dalam Yohanes 5 ayat yang pertama sampai yang ke-9. Yohanes pasal 5 ayat pertama sampai 9. Firman Tuhan berkata demikian. Saya akan membaca, bapak-bapak akan mengikuti dari gadget, dari Alkitab, dari LED yang ada. Kita dapat mengikuti ayat ini. Yohanes pasal 5 ayat yang pertama sampai 9. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu,
Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah Yesus kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Satu kisah yang luar biasa. Saya belum menyelidiki Bapak Ibu kolam Bethesda ini. Kenapa kok sampai ada malaikat Tuhan datang menggoncangkan air itu. Ya, ini perlu diselidiki. Saya belum pernah menyelidiki ini. Tetapi ada sesuatu yang sangat sedikit ganjil Bapak. Ya, ada orang sakit 38 tahun. Yesus mengetahui dia sudah lama sakit itu. 38 tahun dia menunggu mujizat di kolam Bethesda. Dan mujizat itu tidak kunjung datang. Lalu ada pertanyaan yang aneh dari Yesus. "Maukah engkau sembuh?" Sebetulnya ini pertanyaan yang tidak perlu. Bukan hanya sekedar mau orang itu. Tetapi itu impian terbesar dalam hidupnya, sembuh dari kelumpuhan. Tapi Yesus bertanya, "Maukah engkau sembuh?" Jadi itu sama aja ketika bapak-bapak ketemu teman itu sudah keringetan, haus, mau minum ya. Gitu kira-kira kayak gitu ya. Itu kalau ketemu Pak Bambang itu langsung disauti, "Gak ngerti tah?" Sing ngelak iki. Kalau ketemu orang lapar tanya, "Mau makan?" Ini 38 tahun orang ini mengharapkan kesembuhan. Yesus bertanya, "Maukah engkau sembuh?" Banyak sekali bapak-bapak pertanyaan ini disalahartikan. Ketika kita tidak punya iman akan Allah Tritunggal. Lalu akan berkata, "Yesus mana tahu." Itu sebab Yesus tanya sama orang itu. Yang kalau iman kita meragukan kealahan Yesus, kita akan bingung Bapak-bapak untuk membaca Alkitab lalu ketemu ayat-ayat seperti ini. Yesus gak tahu ya orang ini mau sembuh, kok pakai tanya. Banyak sekali. Tapi kalau iman kita kuat, Allah itu esa, amin. Tetapi di dalam keesaannya itu ada bagian 3 pribadi yang tidak dapat dipisahkan, yang tidak ada yang lebih tinggi dan lebih rendah, semuanya setara, bekerja sesuai dengan tugasnya. Dan Allah menunjukkan kuasa yang luar biasa. Tidak masuk akal. Oh iya, kalau kita sudah bilang, "Oh saya sudah mengerti Allah Tritunggal." Ngertinya di mana? Karena otak kita tidak akan mampu menyelami kedahsyatan dan keajaiban Allah kita. Amin. Siapa kita mau mempelajari tentang Allah? Tapi kalau bapak-bapak bilang, "Ya sampai saat ini saya gak ngerti." Ya itu yang paling benar bapak-bapak. Ya karena Allah kita tidak dapat dipelajari. Nah kembali lagi kepada firman Tuhan. Pertanyaan Yesus, "Maukah engkau sembuh?" Saya merenungkan dan saya menyimpulkan pertanyaan Yesus ini sebetulnya tidak perlu dijawab mau atau tidak. Tapi jenis pertanyaan ini adalah jenis pertanyaan konfrontasi. Apa yang Yesus konfrontasi kepada orang lumpuh ini? Yesus konfrontasi tentang kesembuhan. Coba kalau kita renungkan lagi, orang ini sakit lama 38 tahun. Mencoba mendapatkan mujizat.
Tetapi selama 30 tahun, 38 tahun selalu gagal. 38 tahun itu bukan waktu yang pendek. Ayat 7 kan dia mengatakan, mau ada air goncang, setiap kali dia mau berusaha ke sana, yang budek mungkin ya, kan kalau budek bisa lari kan ya, nyemplung duluan, lo keduluan, nunggu lagi, air bergoncang, dia ngesot-ngesot gitu ya paling ya, ngesot-ngesot, yang buta paling lari aja, nubruk-nubruk, nyemplung, lo keduluan lagi. Sampai di satu titik dia ngomong, gak ada yang bawa aku ke dalam kolam itu. Itu sebab pertanyaan Yesus ini mengkonfrontasi tentang kesembuhan. Yang dia selalu dapatkan gagal. Sehingga kata sembuh menjadi momok dan trauma di dalam hidupnya. Sampai Yesus datang ke tempat itu. Dia tidak punya iman. Dia tidak punya pengharapan. Itu sebab Yesus tidak langsung mengadakan sakit ya. Mau dalam nama Yesus sembuh? Tidak. Yesus tanya, maukah engkau sembuh? Mengkonfrontasi dulu. Menyelesaikan yang paling dalam dulu dalam kehidupan yang si lumpuh ini. Karena dia sudah mengalami trauma, momok dalam hidupnya. Bahwa kesembuhan itu tidak akan terjadi. Karena harus berlomba-lomba masuk setelah air bergoncang. Saya pernah melihat satu ilustrasi di YouTube, bagus bapak-bapak. Ada seekor anjing diikat di sebatang pohon, ya, diikat kira-kira talinya itu 1,5 meter. Terus ada makanan ditaruh yang tidak bisa terjangkau oleh anjing itu gara-gara tali. Jadi anjing itu lihat makanan kesukaannya, dia maju, ada tali di lehernya. Dia berusaha lagi ambil, berusaha lagi gak bisa-bisa. Memang disengaja, gak tahu saya itu percobaan tentang apa. Tapi saya lihat ini menarik. Sampai ketika usaha dia mencapai itu sudah maksimal, lehernya berdarah. Karena dia ambil gak bisa. Memang gak akan nyampe anjing itu. Tapi karena lapar, mungkin lihat makanan itu, wah enak sekali. Ambil gak bisa. Sampai ini berdarah, mungkin kesakitan sudah melanda tubuhnya. Dia duduk diam. Nah saat sudah duduk diam, pemilik anjing itu melepaskan talinya. Tetapi saat dilepaskan apa yang terjadi? Anjing itu tetap duduk diam. Makanan tetap di situ, gak diambil. Karena anjing ini sedang mengalami trauma, kesakitan di dalam hidupnya. Saya melihat ilustrasi ini terkadang terjadi dalam kehidupan manusia. Ketika kata berhasil jauh dari hidup kita. Ketika kata sukses jauh dari hidup kita. Itu mendatangkan trauma sendiri. Sehingga ketika ikatan itu sudah bebas, kita sendiri sudah tidak bisa bergerak. Tidak mau maju karena mengalami trauma, mengalami kesakitan. Dan orang sakit yang di kolam Bethesda ini mengharapkan kesembuhan tidak kunjung datang. Dan selalu kalah dengan orang lain, selalu keduluan dengan orang lain. Membuat bertambah penderitaan di dalam hidupnya. Itu sebab Yesus datang, dia mengkonfrontasi kepada orang sakit ini. Yesus sedang mengkonfrontasi ketakutannya, bapak-bapak. Karena dia udah merasa, nah gak mungkin. Gak mungkin. Tidak mungkin, saya selalu kalah. Dan muncul yang namanya ketakutan. Yang menimbulkan trauma, menimbulkan momok tersendiri dalam hidupnya. Sehingga jelas sekali Alkitab menuliskan 38 tahun. Mencoba mencari mujizat, mencoba mencari kesembuhan dan selalu gagal. Jauh dari kata sembuh, timbul ketakutan, timbul trauma. Apakah ada yang merasakan hal yang sama bapak-bapak saat ini dalam hidup kita? Karena
benih yang paling ampuh ditaburkan oleh iblis adalah benih ketakutan. Ketika ketakutan ini sudah menjadi mengikat hidup kita. Kita melihat orang lain sukses, kita khawatir. Melihat orang lain diberkati, kita menjadi takut. Kita juga langsung menjadi seperti ada ikatan yang mengikat hidup kita. Padahal yang dirasakan saat ini membuat kita takut sehingga kita berkata tidak bisa. Dan ketika ketakutan itu melanda kita, sudah mengikat kita. Yang seharusnya kita bisa selesaikan, tapi tidak bisa kunjung selesai juga. Bahkan Yesus datang di hadapan orang lumpuh ini. Sumber segala kesembuhan. Toh orang ini tidak bisa juga dapat kesembuhan. Sebelum kita membaca ayat selanjutnya. Yang Yesus mau ajarkan saat ini Bapak-Bapak. Beranilah berkonfrontasi dengan rasa takut kita. Rasa takut itu bukan diabaikan. Tapi rasa takut itu harus dihadapi. Amin. Itu sebab Yesus pertama kali Yesus tahu impian orang ini pengen sembuh. Tetapi pertanyaan yang keluar, maukah engkau sembuh? Supaya ikatan yang terbelenggu itu bebas. Yesus ajarkan berani berkonfrontasi. Dengan apa yang kita takutkan. Kalau kita berani, kita menjadi orang yang merdeka. Kenapa terlalu lama bangsa kita dijajah oleh negara asing? Karena ketakutan itu melanda. Ketika ketakutan itu sudah bergeser, adanya kerinduan untuk mencapai kemerdekaan, bangkit rasa perjuangan memperebutkan kemerdekaan. Nyawa sekalipun taruhannya, kemerdekaan diraih oleh bangsa kita. Walaupun sampai sekarang sisa-sisa penjajahan itu masih ada, Bapak-bapak. Buktinya ya paling nyata, kita ini kalau lihat orang bule itu kan rasanya waduh gitu ya. Padahal ya sama aja loh Bapak-bapak. Malah bapak-bapak ini lebih ganteng dari orang-orang bule ya. Amin. Karena kadang-kadang kita minder. Wah motornya biru, tinggi, mancung gitu. Kita juga gak kalah kok bapak-bapak. Tapi terkadang itu ya mungkin saking lamanya ya. 350 tahun kita dijajah. Perasaan minder itu masih ada. Itu yang harus kita lawan. Jadi bapak-bapak Tuhan mau ajarkan. Beranilah kita menghadapi ketakutan. Ketakutan itu bukan untuk dihindari, tapi harus dihadapi. Karena ketakutan itu sangat berbahaya. Siapa yang tidak kenal Elia? Nabi hebat. Elia minta Tuhan, Tuhan jangan turunkan hujan. 3,5 tahun gak turun hujan. Sampai Alkitab menulis embun pun gak turun dari langit. Kering kerontang. Elia minta, Tuhan turunkan hujan. Hujan diturunkan. Hebat ini nabi ini. Dia sendiri melawan 850 nabi Baal. Dihadapi sendiri. Wah berani. Saking beraninya dengan kekuatan yang dari Tuhan. Nabi-nabi Baal. Alkitab menulis. Dibawa satu-satu di pinggir sungai Kisot. Digorok satu-satu. Wih hebat ini nabi ini. Tapi saat berhadapan dengan satu wanita namanya Isabel deh gitu ya. Takut. Begitu ketakutan melanda hidupnya, dia doa sama Tuhan. Tuhan mati aja Tuhan. Belum jangkep 24 jam. Bapak-bapak menghadap dia menyatakan mujizat Tuhan, ketemu satu wanita takutnya setengah mati. Dia langsung minta, mati aja Tuhan. Bahaya. Petrus ketika Tuhan datang mereka terombang-ambingkan oleh angin sakal. Yesus datang berjalan di atas air. Petrus lihat mujizat. Tuhan aku ke sana ya. Karena Petrus lihat Yesus, ada Yesus bisa berjalan. Petrus jalan loh di atas air.
Satu-satunya manusia berjalan di atas air. Sekarang pesulap merah lagi viral ya. Kemarin saya lihat wawancaranya. Oh ternyata trik sulap itu gak main-main. Kemarin ada yang tanya, itu gimana itu caranya orang David Copperfield itu bisa tembus tembok? Dia jawab gitu, aduh kalau tembus tembok itu mainan anak kecil. Weh, mainan anak kecil. Jalan di atas dinding kayak Spiderman. Dia bilang, itu mudah, itu trik, mahal. Kita mempersiapkan biayanya itu 3 digit katanya. Hampir 100 jutaan untuk bisa trik itu jalan di atas dinding. Oh ternyata itu membutuhkan peralatan-peralatan dan persiapan yang matang. Saya ngikuti ya gara-gara Blitar ini lagi naik gitu ya. Pesulap merah ini dibongkar semua. Bagaimana kalau orang berjalan di atas air? Katanya sampai itu Kobusi itu bilang, aduh itu gampang. Trik. Tapi Petrus gak pakai trik. Satu-satunya manusia saya bisa nyatakan ya di sini ya. Dulu ada yang menyatakan, kalau cuma berjalan di atas air ilmu kejawen juga bisa gitu ya. Waduh saya tersinggung, masa Tuhan dikalahkan sama ilmu kejawen, pikir saya gitu ya. Ternyata itu ada triknya. Petrus berjalan mendekati Yesus. Mujizat dia alami. Alkitab mengatakan ketika dia merasakan hembusan angin, semilir-semilir, bimbang dia. Yesus tenan apa ora iki? Saat bimbang itu datang, Alkitab menulis perlahan-lahan Petrus tenggelam. Takut ini bahaya Bapak-bapak. Wahyu pasal 21. Ketika neraka dibuka, kelompok orang penakut duluan yang dimasukkan. Apakah kebetulan? Tidak. Habis itu pezina, sundal, pesihir, pemabuk. Itu keri-keri Bapak. Kelompok pertama yang disebutkan penakut, orang yang penuh dengan ketakutan. Itu yang nyemplung dulu dalam neraka. Itu sebab Yesus datang. Ketakutan itu bukan untuk dihindari, tapi harus dihadapi. Jangan menguasai hidup kita. Bapak-bapak, pegang firman Tuhan ini. Gereja pasti akan alami aniaya. Tapi ini bukan membuat kita menjadi takut. Karena orang yang setia kepada Tuhan, orang yang hidup takut akan Tuhan, para imam yang selalu menggantungkan hidup kepada Tuhan, ada perjanjian yang Tuhan nyatakan, Immanuel, dia beserta dengan kita. Jadi tidak kebetulan hari Jumat kemarin, berbahagialah engkau yang dianiaya karena kebenaran. Dan firman Tuhan itu ya dan amin. Pasti terjadi. Tapi bukan membuat kita menjadi takut. Tetapi firman itu membuat kita semakin dekat kepada Tuhan. Siapa yang setia sampai akhir, dia yang akan terima mahkota kehidupan. Saya mau mengajak Bapak-bapak, hadapi ketakutan. Banyak sekali situasi saat ini akan membuat kita takut. Hari-hari ini saya juga diserang rasa ketakutan Bapak-bapak. Dalam hal apa? Ya sampai di sini gereja kita puji Tuhan Bapak-bapak ya. Ada pertumbuhan yang luar biasa. Pertumbuhan jemaat. Walaupun kalau mau dipilah-pilah lagi ada beberapa memang pindahan dari gereja lain. Saya lihat datanya kalau ada pindahan dari gereja lain datang saya tanyain. Balik ya. Supaya gak gegeran pendetoe. Balik ya, bertumbuh di gereja masing-masing. Tapi ada pertumbuhan. Bapak-bapak, apakah ini semakin membuat saya bangga? Wah, gembala GPDI Theophilus, jemaatnya ratusan. Itu diintimidasi sama setan, itu membuat saya takut Bapak-bapak. Takutnya kenapa? Saya bilang sama Tuhan, Tuhan segini banyak domba-dombamu engkau percayakan. Saya bisa kasih apa? Timbul ketakutan Bapak. Saya berdoa biar ketakutan ini hilang. Saling mendoakan ya Bapak-bapak ya. Begitu semakin banyak saya berdiri di mimbar kalau lihat waduh banyak. Selalu terintimidasi dengan setan.
Mampu gak kamu dipercayakan Tuhan dengan segini banyak? Itu membuat saya takut, Pak. Tapi ketakutan bukan untuk dihindari. Mari kita hadapi. Amin. Kita harus menang. Ketika orang ini ditanya, maukah engkau sembuh? Ketakutan itu melanda. Coba lihat ayat yang ke-7. Apa jawab orang ini? Bahayanya ketakutan yang melanda seseorang. Ayat 7. Tampilkan ayat 7. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Ketika seorang sudah mengalami yang namanya ketakutan, mengalami trauma dan menjadi momok, ketika dia menghadapi sesuatu di depannya, harapan untuk sembuh. Ketika Yesus tanya, maukah engkau sembuh? Jawabannya pakai alasan. Gak ada orang. Lalu memakai alasan pembenaran diri sendiri, menyalahkan orang lain. Saya gak bisa sembuh karena gak ada orang yang gotong. Saya sudah berusaha Tuhan, orang lain duluan. Bayangkan Bapak-bapak, ketakutan itu begitu mengerikan di dalam hidup ini. Kita bisa korbankan orang lain. Itu sebab ketika Yesus mendengar jawabannya, lalu Yesus ngomong, wah kasihan sekali ya kamu ya. Sudah saya sembuhkan dalam nama Yesus. Enggak, ada perintah. Ayat berikutnya. Bangun, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Kalau sampai ini gak dilakukan, saya yakin Alkitab akan menulis orang itu akan mengalami kesembuhan. Tapi berhubung dia ambil kata-kata ini, Yesus gak kasih belas kasihan sama sekali. Ketika maukah engkau sembuh? Gak ada orang. Saya sudah usaha ke sana. Keduluan orang. Alasan dipakai. Yesus katakan bangun. Angkat tilam. Puji Tuhan. Orang ini ada iman. Dia lakukan perintah Tuhan. Tetapi kalau tidak, saya yakin Alkitab akan mengatakan dia tetap menjadi orang yang sakit. Bapak-bapak, kita harus menang melawan ketakutan. Amin. Banyak hal di dalam dunia ini yang akan membuat kita khawatir. Tapi hari ini pujian tadi mengatakan, dia angkatku di atas gunung batu. Puji Tuhan, kita punya Tuhan yang selalu memperhatikan kita. Jangan kalah dengan situasi. Ketakutan secara manusia pasti akan datang Bapak-bapak. Tapi kita ingat, kita punya Tuhan yang luar biasa, amin. Dia mati untuk kita. Kalau nyawanya diberikan untuk kita, bahwa dia memampukan kita untuk bisa menang terhadap ketakutan. Lagu tadi Pak Paulus, dia angkatku tuh. Dia angkatku di atas gunung batu. Dia angkatku melewati badai. Ku jadi kuat sebab engkau menopangku. Lebih dari yang dapat ku perbuat. Pria-pria Pantai Kosta, kalau hari-hari ini ketakutan melanda hidup kita, memang realita sedang kita hadapi. Ada banyak fakta membuat kita akan khawatir. Tapi lihat Tuhan, dia selalu beserta dengan kita. Dia angkat kita sehingga kita dapat melakukan perkara yang besar. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Dia angkatku di atas gunung batu. Dia angkatku melewati badai. Ku jadi kuat sebab engkau menopangku. Lebih dari yang dapat ku. Kau
Kau angkatku di atas gunung haleluya. Kau angkatku melewati badai. Jadi kuat sebab Engkau menopangku, lebih dari yang dapat. Mari kaum pria saja angkat pujian. Kau angkat. Ya Tuhan, kami percaya Yesus. Kau angkat kami melewati badai hujan. Kami jadi kuat karena kami punya Engkau Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Lebih dari yang dapatku, Kau angkatku. Engkau angkat kami, kepala keluarga Jemaat GBD Theophilus. Engkau angkat kami para imam melewati badai hari-hari ini. Kami kuat karena punya Engkau Tuhan Yesus. Topang kami, pegang tangan kami, lebih dari yang dapat. Kau angkatku di atas gunung bang. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Ku jadi kuat sebab Engkau menopangku, lebih dari yang dapat ku Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Firman-Mu sumber kekuatan kami. Terima kasih kalau Engkau menyampaikan isi hati-Mu bagi kami para imam, kepala keluarga GBD Theophilus. Tuhan teguhkan firman ini, Tuhan meteraikan firman ini. Akan banyak hal akan menyebabkan kami menjadi takut. Tapi kami punya Tuhan Yesus. Kami akan menang menghadapi rasa takut. Karena Engkau menopang kami. Kami menjadi kuat karena Engkau selalu menolong kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk ibadah yang sangat diberkati oleh Tuhan. Perjalanan pulang para bapak-bapak dari tempat ini, Tuhan hentar lindungi. Bahkan di rumah masing-masing dalam keadaan selamat. Dalam peristirahatan setelah 1 hari ini kami mengerjakan tugas yang daripada Engkau. Tuhan beri istirahat yang nyenyak Tuhan. Agar besok pagi kami bangun dengan kekuatan yang baru. Dan kami siap melayani Engkau lagi Tuhan. Segala pujian, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Juru selamat kami, kekasih hati kami. Kami menengadahkan kedua tangan kami. Kami menerima berkat yang daripada Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, penyertaan oleh kuat kuasa Roh Kudus, beserta bersama kami hari ini sampai selama-lamanya. Kami terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.